Saya di Bank Syariah Indonesia, cabang Kedaton. Mhm. Kebetulan sekarang di consumer banking. Kalau kita nggak diedukasi ya nggak paham juga. Sepakat. Ya, Lebih belum tepatnya ada. belum ada. Pertama Ditunjuk oleh negara. Tapi kalau mau coba kecil dulu, Biar start 50.000 kan. Setelah 50. Hanya Ya orang dulu itu sebenarnya sudah melek investasi ya. Kalau nanti banknya kenapa gitu. Iya. Tenang. Kita kan Bank Syariah Indonesia. Iya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kang Heri, ngobrolin tentang proyek, tapi kali ini agak berbeda, agak sedikit melipir dari bahasa proyek pembangunan nih Mas. Tapi ini nggak kalah pentingnya nih, ini daging juga nih pastinya. Pasti. Udah hadir ini di podcast keempat kita, episode keempat kali ini Mas, yaitu Bapak Imam Masud, sarjana ekonomi, ya itu sebagai Consumer Business Relationship Manager gitu ya. Kalau Bayu taunya udah pokoknya Bang Imam Branch Manager aja ya. Tapi ternyata spesifiknya itu ya di Bank BSI Syariah Kedaton Bandar Lampung. Bener Bang ya? Benar saya. Oke. Nah. Selamat datang. Terima kasih Kang Heri. Sama-sama. Udah diundang nih. Iya. Apa nama podcastnya? Podcast Kang Heri. Podcast Kang Heri. Oke. Ya tak lain dan tak bukan ada satu lagi. Ownernya sebenarnya ya Kang Heri. Ini kita sebenarnya bertiga ini udah kenal cukup lama, sudah bersahabat cukup lama. Ada kali 10 tahun ya? Ya. Kayaknya dari TK apa ya? Oh iya, saat itu kita masih segini-segini ya Bang, masih sasetan ya Bang. Masih sasetan. Oke, sekarang udah ketemu udah super gini ya. Karena circle-nya orang-orang besar, ya akhirnya kita besar-besar semua ini Mas. Kemarin ada yang protes, Mas Bayu itu sebutannya bukan orang besar. Apa tuh? Tapi Mas Bayu Gemoy, jadi kalau disingkat MBG. MPG. Iya. Mas Bayu Gemoy. Nah, kali ini kita mau bahas tentang investasi nih Mas Heri, investasi, terus emas dengan harga emas yang sekarang, update-nya. Kita datengin narasumber yang relevan atau sangat apa ya, sesuai dengan passion-nya atau bidangnya. Ya, sebenarnya masih ada hubungan sama proyek, Mas. Ya. Kadang-kadang izin ya Bang Imam ya. Kadang-kadang kan kayak kontraktor tuh ada beberapa mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit. Uang itu ngendap. Nilai investasi ya inflasi Bang ya. Nah, inflasi terus dikemanain sih kan Bang Imam kan benar lama dia di perbankan. Waduh. Ada kali kan ada masukan Bang ya kayak kontraktor baru yang baru megang duit daripada duitnya ngendap, mending ditaruh di mana atau yang lebih aman dan lebih menguntungkan untuk yang kasarnya ngomong orang-orang yang baru pegang duit Bang. Benar. Gitu. Tapi kalau melihat insight ya Bang, channel Kang Heri itu kebanyakan memang Gen Z Bang. Jadi mungkin nanti Abang, kita kan generasi milenial, mungkin masukannya lebih ke Gen Z tentang investasi gimana, ngelola uang gimana gitu. Kalau Gen Z itu kan minat yang Bayu tahu ya, setahu Bayu minat untuk beli rumah, investasi ke dalam bentuk properti dan lain-lainnya masih kurang gitu. Nah, gimana caranya untuk Gen Z ini untuk melek lah gitu di bidang investasi. Boleh. Gitu. Nah, ini jadi perkenalan dulu Bang, tapi Bang. Kita udah ngobrol panjang tadi belum kenalan. Salam kenal nih kawan-kawan semuanya. Sahabat Kang Heri. Iya, sebutan baru tuh sahabat Kang Heri. Kan Bang. Aduh. Boleh salam kenal, saya Imam. Kalau di kantor biasanya dipanggil Masud atau apa ya. Kalau di rumah, terutama di kampung susah nyari rumah Imam mana nggak? Ada namanya. Sebut saja dia Bunga gitu. Jadi apa ya, saya di perbankan ini. Kalau bicara investasi kayaknya dibilang tepat narasumbernya saya kurang tepat Mas Bayu. Tapi kalau dibilang pengalaman ya lumayan lah ya. Saya di perbankan sejak 2010. Magang. 15 tahun. Hampir 16 tahun. Magangnya di bank konvensional dulu. Awalnya. Induk kita. Setahun aja. Masuk ke Syariah 2011. Syariah itu memang terbitnya di 2011 atau sebelumnya udah ada, Bang? Sebelumnya sudah ada, tapi baru dulu itu namanya, kalau seluruh perbankan Syariah awalnya itu bentuknya UUS namanya. Unit Usaha Syariah. Ketika mereka memisahkan diri dari induknya, kan jadi BUS, Bank Umum Syariah.
BUS, Gitu. Bank Umum Syariah. Ya, kalau bank legacy saya dulu setelah BUS itu ya 2011 itu. Jadi dari 2009 sampai 2011 masih UUS, 2011 baru menjadi bank. Iya, Bank iya, Umum iya. Syariah. Tapi memang di tahun itu Bank Syariah itu belum begitu familiar ya, Bang. Dulu Booming-boomingnya. sangat susah ya, Iya. terutama market share-nya Bank Syariah itu Iya. luar biasa susah lah. Benar. Pokoknya kalau menjelaskan sama orang-orang baik nasabah maupun masyarakat luas, memang ada ya Bank Syariah gitu ya. Iya, iya, Kantornya benar, di iya. mana gitu. Sistemnya kayak apa sih gitu kan, Bang? Jadi sesulit itu Iya. dulu untuk memasarkan syariah itu ya. Ya sekarang alhamdulillah ya, Iya, semenjak alhamdulillah. zaman media sosial yang luar biasa lah pokoknya, sedikit Digitalisasi. posting langsung Dan banyak semua yang nyebar. tahu. Benar, Gitu. benar. Saya di Bank Syariah Indonesia cabang Kedaton, kebetulan sekarang di consumer banking. Consumer banking itu kalau manajer itu apalah Mas Bayu, cuman ini aja sih, cuman jabatan. Lebih disingkat lagi marketing, udah itu aja paling benar. Tapi kalau kita kan karena nggak tahu perbankan ya, sebenarnya kita juga diuntungkan kan. Dengan kayak gitu akhirnya kita melek kan Bang ya. Yang Betul. tadinya cuma diindepin doang, mohon maaf ya kasarnya ngomong, duit itu jadi beranak kan. Betul. Investasi, ya itu tadi uang yang menghasilkan uang ya Bang ya. Kalau kita nggak diedukasi ya nggak paham juga. Sepakat. Nah ini kan kita tadi ngobrol-ngobrol tentang emas ya Bang. Di era sekarang ini itu emas yang lebih apa ya, lebih relevan atau lebih masuk lah bahasa kita ini sehari-hari, itu emas digital atau emas fisik? Kalau untuk pasarnya, katanya pasarnya Kang Heri ini kan Gen Z ya. Nah kebetulan nih di BSI itu kan ada aplikasi lah ya. Aplikasi itu kalau sejenis semua perbankan namanya mobile banking. Kalau di BSI namanya Beyond by BSI. Kalau yang sudah familiar ya mungkin tahu, yang belum familiar saya informasikan nih. Jadi di Beyond aplikasi by BSI itu kalau untuk investasi emas dengan gampang gitu. Ada emas digital, ada emas fisik. Bedanya plus minus lah ya, plus minus emas digital dan emas fisik. Ya kalau emas digital kita nggak repot nyimpen fisiknya. Kita tidak khawatir terkait kehilangan. Kalau nanti banknya kenapa gitu. Tenang. Kita kan Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah terbesar lah di Indonesia. Yang sudah jelas ditanggung oleh LPS. LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan. Kalau emas fisik, ya kurangnya kita itu tadi khawatir, was-was, nggak tenang lah Bang. Kurang tenang gitu ya. Tapi lebihnya ketika kita butuh dengan harga pasar sekarang selisihnya jauh. Selisihnya jauh. Contoh harga emas hari ini, harga Antam ya, Antam kita berbicara Antam lah yang familiar di masyarakat. Harga Antam nasional hari ini itu 29.50 lah, 29.90 sekitar itu. Ini tanggal 26 Januari ya. 26 Januari. Mungkin pas nanti podcast ini tayang harga bisa naik Harga lagi itu. Itu harga Antam nasional. Tapi harga fisik yang ada di pasar itu per gramnya 3.500.000. Jadi semuanya ada plus minus. Kita menguasai fisik sekarang ini 10 gram itu dikali 3.500.000. 35 juta udah. 30. Ya mungkin 34 juta sekian. Ya kurang lebih lah sekitar segitu. Jadi kalau izin ya Bang, kalau aku jelasin ke kawan-kawan yang teknik itu, kita naruh duit tapi duitnya bertambahnya cepat ya. Betul. Kalau nyaruhnya di bank emas tadi Bang ya. Iya bener kan? Benar. Nah, kalau kita naruhnya di rekening kan kalau punya duit kurang lebih 500 juta atau 500 juta aja dia kan. Tapi begitu kita masukin ke bank emas Mas Bayu, 1 tahun itu bisa jadi 750 juta. Bisa jadi 600 juta ya Bang ya? Sepakat. Karena emas tadi itu ya. Dan itu bisa dibeli di aplikasi. Aku tuh penasaran waktu si Bahlil ya sama Prabowo tuh waktu meresmikan ya Bang ya, Bank Emas tuh. Bank Emas Kan. Aku penasaran. Loh. Sebelum itu Mardigu. Kan sosialisasi Mardigu tuh bikin aplikasi kalau nggak salah. Emas. Kalau kejadian bener apa nggak canggih, ternyata kemarin aku pun baru kurang lebih 1 minggu Bang ya edukasi dari Bang Imam tuh ternyata Bank Emas
ada gitu. Ternyata sangat menarik kalau memang ada uang ngendap agak lumayan ditaruh di sana tanpa harus takut inflasi ya Bang ya. Semangat. Saya taunya emas digital itu karena ngeliat kontennya Bosman. Oh. Karena dia iya. ciptain aplikasi kan. Mardigo tadi ya. Mardigo Wow itu. Waktu itu saya mikir, ya sama sih. Saya walaupun orang bank tapi nggak terlalu suka investasi emas. Tadinya. 2000 berapa? Covid tuh, Covid. Iya, Covid. Mardigo Wow itu ciptain aplikasi itu pas Covid. Kalau nggak salah waktu itu harga emas masih 1,5. 1,5 itu. Pas zaman Covid. Saya udah download, serius masih ada di HP saya. Tapi saya nggak beli emas sama sekali. Karena khawatir Bang, kita karena belum sosialisasi belum nyampe. Betul, satu itu. Kedua kadang-kadang ya dengan pada saat itu ya kondisi ekonomi saat itu ya orang mikir daripada investasi kayak gitu mikirin yang jalan aja dulu aja. Iya. Tapi ngelihat beberapa bulan terakhir nih tren 1 tahun lah kita nggak usah pede-pede setahun ini. Jangan kan setahun. 1 minggu belakangan. 3 hari kita kemarin Bang. 27 dari 3, sekian. Hari Senin saya beli harga emas 2,6. Hari Jumat ya 2,9. Iya. 300.000. Signifikan banget ya. Iya. Bingung saya juga. Jadi dari situ saya, ternyata harga emas benar-benar nggak bisa diprediksi. Iya. Dan ya sudah dianjurkan juga secara agama ya. Di agama kita ya. Di agama kita sudah jelas. Satu-satunya pembayaran ya atau nilai yang nggak akan inflasi itu ya emas. Gitu. Jadi kalau di BSI adalah satu-satunya billion bank. Artinya bank emas di Indonesia yang ditunjuk oleh negara. Tidak ada bank lain. Nggak ada bank lain. Iya. Belum ada. Lebih tepatnya belum ada. Pertama ditunjuk oleh negara. Jadi di BSI itu sudah ada ATM namanya ATM emas. Jadi kalau nanti kalau main di Jakarta, sekarang belum ada di Lampung. Kita kan di Lampung. Mungkin di tahun-tahun ini atau di tahun depan mungkin sudah ada nanti ATM-nya. Kalau di Jakarta sudah ada 5 titik. Jadi Kang Heri butuh emas bisik nih pengen beli. Kan cari Antam susah di toko harganya mahal. Iya. Kang Heri misalnya lagi ke BSI, masukin aja kartu ATM. Mau beli emas 5 gram. Ada keluar. Pencet keluarnya emas 5 gram. Di mesin ATM-nya Bang? Iya. Di Jakarta udah. Bentuknya kayak Antam gitu ya? Logam mulia. Bukan kayak Antam, memang Antam. Oh iya, Antam ya. Maksudnya logam mulia ya, Bang. Belum pernah megang belum? Udah. Tapi punya orang. Logam mulia. Jadi BSI sudah punya 5 mesin itu Mas Bayu. Keren juga ya. Ya, itulah salah satu yang kita Jadi keren, bangga-banggakan. Kalau Bang Iwam kan ngejelasinnya itu apa sih? Memang dari orang perbankan. Iya. Tapi kalau kita sebagai orang umum tuh naruh duit jadi lebih banyak. Iya. Ya Bang ya? Kasar ngomong ya. Iya, yang Karena itu sederhananya. sama kita ini kan aslinya karena orang pasar ya. Kalau nggak ngerasa itu kalau nggak bener-bener uang yang nganggur banget kalau mau diinvestasi itu gimana gitu. Iya. Tapi semenjak emas ini luar biasa pergerakannya, saya rasa kalau untuk dengan investasi cepat juga masih ketemu sih. Bukan hanya jangka panjang ya, Bang. Bukan hanya jangka panjang. Ya buktinya beberapa hari. Saking penasarannya sama emas itu Mas, aku hampir tiap malam nanya ChatGPT tentang emas. Kataku kalau ya itu tadi ada dana nganggur alihin ke situ kan Bang. Siapa tahu kan ya sambil kok kalau tukang proyek kan sambil nunggu tender daripada uangnya nggak dipekerjakan, cobalah ditaruh di emas benar. Beli emas. Soalnya kalau ditaruh di rekening atau di deposito berapa sih marginnya? Emas tuh semakin gede duit naruhnya semakin gede juga baliknya. Deposito ada pajak, emas ada zakat. 2,5%. 2,5% ya? 2,5%. Bukan 11% ya? Bukan 11%. PPN. Jadi untuk anak-anak muda lebih relevan dengan emas digital ya Bang? Ya, karena lebih mudah ditransaksiin ya. Jadi emas digital itu bisa kita transfer ke sesama kawan. Misalnya saya punya emas digital nih. Kan kalau di BSI itu ada, jangankan di BSI lah, di Antam tuh atau di Logam Mulia itu ada harga beli, ada harga beli. Kalau kita jual ke tempat asal, maka dibelinya dengan harga buyback. Tapi ketika kita ingin jual dengan kawan, saudara, saya bisa di aplikasi ini Mas Bayu. Misalnya, Bang Imam saya mau beli emas nih 1 gram. Daripada beli di situ, saya mau jual nih Mas Bayu. Oh, antar user? Antar user. Wih, keren. Bisa. Tinggal ditransfer nih Mas Bayu, sudah saya transfer 1 gram. Iya. Mas Bayu bayar ke saya aja. Misalnya harga pasar 29.
daripada saya jual harga buyback 27, Mas Boy bayar 28 aja. Oh, Saya nggak terlalu rugi. kesepakatan. Oh, Mas iya, Bayu iya. juga nggak terlalu rugi belinya. Iya. Yang seharusnya beli 2,9 jadi 2,8. Iya. Bisa Wih, keren. Setahun aja udah selisih banyak loh Bang ya. Iya dong. Setahun udah selisih banyak loh. Dan bisa dicetak. Emas digital itu bukan berarti kita nggak punya fisiknya. Iya. Kalau pengen cetak tinggal dipilih aja di aplikasi. Saya ingin mencetak emas minimal 2 gram. 2 gram. 1 bulan datang. 1 bulan datang barangnya. Fisiknya. Bayangin 1 bulan datang, gue pernah sempat nanya ke Bang Imam. Kita jual sekarang 1 bulan lagi duit emas itu keluar, ternyata harganya udah bukan segitu ya Bang. Betul. Nah itu Iya, tadi. Bisa terjadi iya gitu ya. Iya dong. Sesuai dengan harga pasar Iya, kemudian di saat hari. itu ya. Mm-mm. Wih, keren banget ya. Nah ketika kita pegang fisiknya itu tadi lebihnya. Ternyata di pasar jauh lebih mahal. 3, berapa? Hari ini fisiknya segram 3,5, sedangkan harga emas nasional itu nggak sampai 3 juta. Terus Bang, untuk biar anak-anak muda nggak salah langkah dalam investasi emas nih. Pertama, apa dulu yang mereka harus persiapkan dan mulainya minimal bisa berapa dulu Bang? Ini apalagi cocok banget nih untuk anak muda. Saya juga nyoba, saya pegawai bank, bukan berarti saya pegawai BSI nih ya, yang punya aplikasinya emas digital, bukan berarti saya beli 1 gram. Emasnya BSI itu bisa dibeli mulai dari 50.000. 50.000 aja bisa. 50.000 itu akan menyesuaikan gramasinya. Kalau saat ini itu kalau 50.000 dapat 0,01 sekian. 0,01 sekian. Ada uang 50.000, daripada saya nongkrong di kafe ngabisin uang 50.000, hari ini saya ngopinya di rumah aja lah. Benar. Beli emas 50.000, dapat emas 50.000. Langsung lewat aplikasi. Langsung lewat aplikasi. Yang penting ada saldo 50.000 kita bisa punya emas. Iya. Besok ada duit lagi 50.000, beli lagi 50.000. Iya. Sampai ngumpul ada berapa gram, pengen cetak. Kalau nggak pengen cetak, ternyata ada kebutuhan apapun itu mendesak, kita bisa. Satu lagi nih Mas Bayu di BSI, ketika ada kebutuhan mendesak, kita sayang untuk ngejual. Benar. Karena kita paham nilai investasi emas itu akan terus naik ya. BSI ada gadai. BSI ada gadai. Ngasih solusi lagi. Dan gadainya jauh lebih murah daripada yang punya produk itu terlebih dahulu. Iya. Gitu. Yang mengatasi itu kan Bang. Iya, yang mengatasi itu lah ya. Sebut aja dia gitu ya. Dan BSI itu nilai titipnya jauh lebih murah. Gitu. Jadi ketika ada kebutuhan mendesak, nggak usah repot-repot. Masih sayang nih sama investasi. Masih sayang nih. Gadai dulu. Gadai dulu aja. Ada seminggu duit balik, pulangin. Bisa. Bisa. Dan nilai titipnya itu menyesuaikan dengan berapa hari kita pakai. Bukannya kita misalnya gadai 10 juta, kan nilai titipnya itu diakumulasikan selama 4 bulan. Misalnya dalam 10 juta nilai titipnya 2 juta gitu, dalam 4 bulan ya. Ternyata ketika 1 bulan kita sudah ada uang, ya kita mulanginnya nggak 12 juta. Kita tetap mulangin, hitungnya titipnya sebulan, bukan 4 bulan. Iya. Gitu. Jadi nilai titipnya bukan pakem di awal sampai 4 bulan. Menyesuaikan sampai dengan uang kita bisa kita kembali. Secara orang awam itu kan Bang, aku dulu lah ya. Maksudnya awal-awal tahu Antam itu kan waktu awal nikah. Jadi nyonya itu belilah Antam walaupun dia kecil-kecil Bang. Terus namanya laki, terus juga kita nggak punya edukasi Bang. Ini barang apa? Iya. Mini gold lah ya? Iya, mini gold. Terus ini emas lah kata nyonya kan. Terus namanya kita logik kan. Yang menyatakan emas ini siapa? Iya Bang. Betul. Sampai dengan beli udah kayak mainan lah, beli berapa gram itu cuma pakai Gojek dikirimnya Bang. Terus Ati tuh pasti bertanya-tanya Bang, ini siapa yang menyatakan emas? Kalau duit 100.000 bisa dicek lah sama kita. Betul. Iya kan Bang? Iya. Bisa dicek lah tuh mesin di bank tuh. Ya ini asli atau palsu. Lah kalau emas ini taunya dari mana? Taunya dari mana kalau ini asli? Kalau ternyata dalamnya itu perak cuma disemprot, gitu kan? Nah, terus akhirnya terjawablah dengan kita kan pengennya tuh yang aman-aman lah. Betul. Begitu BSI itu menghadirkan itu, ya sudah terjawab. Betul. Nah, daripada di lapangan, kalau mohon maaf ya Bang, kalau di lapangan di reseller masih ada sekitar 1%-an lah. Aku betul. Kayak mana gini kan? Sepakat. Tapi kalau di bank, ya bank lah ya memang resmi ngeluarin, ya udah close kita 100% yakin lah. Apalagi yang ditunjuk oleh negara secara langsung kan? Ya iya, bukan perorangan loh Mas. Kalau perorangan kan kita maksudnya masih agak sedikit ragu ya, walaupun cuma 1% gitu. Tapi ketika itu memang Bank BSI-nya langsung, terus emas digitalnya juga ada, ya sudah kejawab. Ya orang dulu itu
sebenarnya sudah melek investasi emas, tapi kan dalam bentuk perhiasan. Benar. Kalau untuk dalam bentuk logam mulia, ya itu tadi, benar kata Kang Heri. Yang memastikan ini asli itu dari mana? Kalau cuma dari barcode, kita bisa buat. Iya. Dari packaging, kita bisa buat. Benar. Dari bentuknya kotak, Iya. mungkin di online dijual. Kan laminating, Bang. Iya, dari laminating. Ketika dibuka nanti katanya, segelnya rusak. Kita jualnya susah. Susah. Betul. Jangankan Kang Heri yang orang saya orang Bang juga, apa sih ini kan gitu. Tapi, nah sekarang Antam itu adalah salah satu perusahaan yang bekerja sama oleh BSI. Tapi BSI juga punya emas sendiri sekarang. Punya produk sendiri namanya BSI Gold. BSI Gold. Iya. Yang nerbitin itu dari PT Harta Dinata. Kalau kadarnya sama, nggak ada bedanya 99,9%. Yang membedakan itu hanya Antam lahir duluan aja di Indonesia. Iya. Sama kayak kita dulu, HP kalau nggak Nokia nggak HP. Iya, Gitu. Padahal fungsinya sama, bahkan lebih bagus Sony Ericsson gitu ya. Iya. Lebih bagus yang lain, walaupun kita nggak bisa beli HP pada waktu itu kan. Karena dulu Cuman ngeliatin orang aja Ngeliatin gitu. orang. bisa nyebeli Siemens, Bang. Cuman, iya benar. Aduh. Jadi Betul. ini cocok banget ya buat anak-anak muda yang mau nabung mulai Sama cari aman. sedikit kecil-kecil Ya, dulu, Mas. sama. Nggak perlu nunggu uang besar gitu kan, Mas. Enggak. Dan ya pas banget sih. Kalau uang kecil-kecil itu cocok untuk jangka pendek artinya kan. Iya. Kalau yang besar kan mungkin Iya. misalkan mau naruh berapa ratus juta, nah itu untuk jangka panjang gitu. Tapi kalau mau coba kecil dulu, Biar start 50.000 kan. Setelah 50. Hanya dengan seharga secangkir Sebenarnya kan kopi. nyambung ya kalau aku bilang ke properti itu nyambung, Mas. Ah. Kadang-kadang kan di properti itu di orang-orang teknik lah yang sedang kita jalani sekarang tuh ditabung di situ, akhirnya berapa tahun kemudian itu bisa jadi modal usaha ya, Bang. Betul. Dan itu berlipat ganda. Betul. Contoh kalau kita pengen bangun rumah, baru kita ngomongin rumah Iya. tumbuh tadi ya. Iya. Mau nunggu uang itu kan, Mm-mm. tumbuh 4 tahun itu gimana gitu. Oh, atau Mungkin tunggu inflasi lah, Bang. kalau kita beli emas, mungkin kita nunggunya hanya 2 tahun. Mungkin Iya, ya. singkat. Tapi pada kenyataannya, saya pun ketinggalan Mas Bayu. Terkait emas ini. Yang lain mungkin sudah duluan, ternyata Iya, dan hasilnya luar biasa. Nikmatin hasilnya. Saya juga termasuk orang yang terlambat melek emas. Sama lah, Bang. Saya terlambat banget. Tapi akhirnya ya punya, mikirnya sesimpel itu sih sekarang. Anak saya nanti berapa tahun lagi sekolahnya ini. Butuh Biayanya sekian. Kalau saya tabung segini, kayaknya dapatnya cuma segini. Iya. Kalau saya beli emas segini, Iya. kayaknya 3 tahun ke depan cukup ini buat biaya sekolah. Iya. Asal lama dikit anak kuliah bisa support dia. Bang. Benar. Iya. Gitu sih Mas Bayu. Jadi lebih simpel sih. Contoh sekarang sini ada emas berapa ya? Paling nggak, ya sedikit lah. Saya belinya kalau nggak salah dulu 2.150.000. Ya udah lama lah, Bang, itu, Bang. Iya, tapi ya karena dipaksa kan. Awalnya itu dipaksa. Investasi itu memang dipaksa. Iya. Kalau untuk mastiin banget, ini duit santai banget. iya. Kayaknya sayang deh. Iya. Bener Benar. kan? Apalagi kita orang usaha. Ya, Nggak bisa harus muter. dipungkiri. Nggak bisa kepakai lagi. Harus dipakai lagi. Ini kalau udah harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, gagal jalan. Setelah dipaksa, toh juga kita masih bisa jalan. Iya. Iya sih. Benar. Nggak bisa dipungkiri. Setelah apapun yang kita paksakan, kita masih bisa jalan. Karena kita masih mau mengusahakan. Jadi jangan takut berinvestasi. Iya, benar. Solusi, Mas, Dan- malah itu. Dan sekarang tuh banyak orang yang tergiur sama investasi tuh bahwa cari uang cepet gitu. Nah, apa ya Bang? Biar orang itu tips dan sarannya dari Bang Imam sendiri untuk orang-orang tuh biar nggak tergiur oleh investasi bodong yang menawarkan investasi di sini cepat dapat uangnya gitu. Nah, itu lumayan susah tuh mengedukasi orang-orang ya. Saya pribadi orang yang di dalam dalam kehidupan lah ya sehari-hari. Saya orang yang paling tidak percaya lah. Gak ada namanya duit itu gampang dicari. Istilahnya kita punya aset gampang dicari itu nggak ada Mas Boy. Sedangkan kita menjalankan realita aja itu sulit kan kita capai. Jadi kalau untuk saya pribadi mengedukasi kawan-kawan, sudahlah, jangan percaya sama yang sesuatu terlihat gampang. Iya. Kang Heri bisa kayak gini, itu prosesnya luar biasa. Mas Bayu bisa kayak gini juga prosesnya luar biasa. Kita nggak lahir seperti ini dengan saya gitu kan, enggak. Jadi semuanya butuh proses. Ngelihat kawan,
wih ada investasi ini, Heeh. seminggu bisa dapat segini. Iya. Bullshit. Mungkin di awal-awal iya, Iya. tapi percayalah teman-teman, Hoki tidak nggak tiap ada usaha itu yang gampang untuk mendapatkan sesuatunya. Benar. Pasti luar biasa dulu yang Iya, kita iya. lewati. Jangan mudah kebawa ya Bang. Banget. Kalau aku Semangat. belajar dari teman-teman yang senior tuh, Bang, izin ya Bang, teman-teman yang senior, cara uang itu bekerja kita perhatiin. Ya nggak ada lah yang instan ya Bang. Betul. Perhati, kalau aku sering begitu Bang, jadi kawan nanya ke senior-senior gitu. Ya perhatiinlah pola uang itu bekerja. Nggak ada yang mau hoki tiap hari itu teng. Kayaknya nggak ada. Ya hoki itu apa ya? Ya hoki itu juga nggak bisa dibilang hoki sih, karena hoki itu ya lahirnya dari diri kita sendiri lah. Iya. Apa yang kita tanam Benar, pasti itu yang kita tuai. petik. Walaupun ternyata hari ini, rezekinya jauh lebih banyak nih daripada hari sebelumnya, tapi emang sudah prosesnya. Iya, sudah prosesnya. Percayalah, waktunya. saya orang yang paling sangat tidak percaya dengan segala sesuatu yang instan. Hal apapun itu. Jadi jangankan masyarakat umum, pegawai bank, kawan-kawan saya pun masih banyak yang terkena seperti itu gitu. Iya, iya. Saya hanya bisa iya, gitu. Bang, ikutan Bang. Saya jualan nasi aja susah mau dapat duit 10.000. Dari duit 10.000 itu susah. Iya, Kok kalian dengan gampangnya udahlah saya jualan nasi aja. Gitu. Iya. Jadi sesimpel Lebih itu. logik ya Bang. Lebih logik. Lebih logik sekali lihat gitu. Instrumen-instrumen investasi banyak banget sih kan. Anda mau dapat uang 2.000, ya udah buat apa, misalnya buat jualan nasi telur gitu. HPP-nya 8.000, ya gue dapat 2.000. Udah itu udah jauh lebih logik. Iya. Daripada udah ini 20% loh Bang. Iya, udah 20%. Dan katanya kan warung makan tuh sekian persen gitu ya. Iya. Tapi enggak lah, sekarang palingnya 20%. 20% udah lumayan. Udah gede Bang 20%. Ya sesuai sama capeknya kan. Iya. 20% lumayan. Proyek mah belum tentu 20%. Sebenarnya 20%, dipotong pajak. Pajak lagi. Apa Pak? Kita masih ini Pak, proyek kecil-kecilan. Jangan Pak, ampun. Kalau menurut Mas Bayu gimana tuh? Saya kan nggak terlalu, karena saya dari awalnya apa ya, memang nggak terlalu suka ngamatin yang investasi, jadi saya nggak bakal kena. Iya. Apa sih memang di sekarang ini memang banyak yang nawarin seperti itu Mas? Banyak banget Bang, scam apa ya? Gini, jadi saking mudahnya buat koin, terus dipublish gitu istilahnya. Kalau kita di saham digoreng ya, Indonesia di IPO gitu loh. Ya, di IPO. Saking mudahnya untuk buat koin, akhirnya ngajak misalkan beberapa orang untuk di komunitasnya untuk mengangkat, terus menyebarkan berita-berita itu ke influencer. Oh, ini berarti seperti saham ya? Iya, ya kripto lah Bang. Misalkan. Iya. Ini yang Bayu ketahui ya, tapi kalau mungkin nanti ada yang lebih paham bisa komentar atau apa. Ini yang Bayu pernah tahu di circle ini ya. Jadi ngebuat kripto saham, jadi istilahnya dipom-pom, ayo beli ini biar naik, nanti yang buat dah hilang gitu Bang. Iya. Ngerinya jadi, kalau gitu, itu sudah jelas, beli yang blue chip aja. Iya, udah paling aman sih itu Mas. Lihat perusahaannya, ini sudah contoh, ini bank ini, ini perusahaan BUMN ini, ini perusahaan ini, ya sudah itu aja. Ya, kalau yang baru-baru, sudahlah kawan-kawan, saya yakin tidak ada sesuatu yang didapat dengan mudah. Iya. Kalau kata Kang Heri, hoki tidak datang setiap hari. Kami semua seperti ini bisa lebar-lebar gini juga dari kurus. Bener, semuanya dari krempeng-krempeng ya Bang. Iya. Nggak tiba-tiba langsung gemuk gini. Nanti kita tampilin di timeline-nya kurus-kurus ya, potong zaman dulu. Iya boleh Bang. Nanti kita editin ya. Sebelum mengenal investasi. Tapi secara tidak langsung kita ini bisa seperti ini karena nilai investasi. Iya Bang. Investasinya apa? Iya dengan orang-orang sekitar kita. Iya. Relasi. Iya dengan komunikasi lah. Kita kayak gini, kita ini siapa dulu di satu komplek rumah subsidi. Siapa kita ini? Bener Bang. Paling baru berapa tahun sih? 8 tahun. Iya, 8 tahun. 8 tahun Bang. Iya, 8 tahun. Ya alhamdulillah nongkrong di gardu. Gardunya sekarang sudah saya robohin. Biar tidak ada yang nongkrong. Harga pernah ditebas Bang. Ya alhamdulillah. Iya, keren banget ya. Bayu tadi terinspirasi sama Bang Imam yang di BSI tadi Mas, dari level bawah sampai ke atas itu menjadi marketing. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru ya Mas.
di kita. Iya. Gitu. Tapi Bisa. nanti kita Pelan-pelan lah. ya dengan cara kitanya sendiri gitu di lapangan seperti apa gitu. Tapi memang berat gitu Kang Heri. Berat. Berat. Di awalnya berat. Ya nggak ada karyawan yang nggak ngeluh lah. Iya. Ya security yang tadinya cuma buka SOP-nya pintu. hanya Selamat datang Bapak Ibu. cukup. Silakan duduk. Bapak ingin kemana? Sekarang Ke harus CSR belajar kasih nomor. aplikasi sekarang kan di orang. Sekarang di satpam sudah selesai. Kalau bisa berhenti di satpam, nggak ke CS, nggak ke teller. Oh iya. Segala sesuatu. Iya benar. Terkait komplain, setoran, tarik tunai. Kalau selesai di security, selesai. Nggak perlu sampai teller. Tapi memang satpam bank, security bank terkenal sih keramahannya. Ya karena ya di level service excellent di seluruh perusahaan ya paling tingginya perbankan. Iya kan. Makanya kita sering juga diundang oleh rekan-rekan kita ya. Kan kalau BSI ya alhamdulillah sudah banyak rekanan lah instansi-instansi yang terkait pelayanan publik juga. Nah, kita dipercaya untuk mengisi materi bagaimana sih service excellent di perbankan gitu. Tapi levelnya memang tinggi. Jadi nggak sedikit juga yang pegawai-pegawai di instansi itu wah gitu ya. Kok begini banget ya yang tadinya ya pegawai instansi lah. Sebagaimana pada umumnya kita tahu lah ya. Seperti apa dikasih tahu orang bank kok begini banget gitu ya. Ya itulah kami dalam kondisi apapun tetap selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu. Iya. Keren itu. Ya seperti itu tuntutan. Ya nggak usah di frontliner Kang Heri. Saya pun seperti itu. Mungkin lagi kerja ruwet ini ya. Nanti Kang Heri telepon. Waduh, Kang Heri. Iya Pak. Padahal lagi ruwet Pak. Iya positif. Iya Pak kan. Kang Heri nggak tahu kondisi kita. Tapi itulah namanya. Tantangan ya Pak. Sama Kang Heri juga gitu kan. Lagi ruwet gitu kan. Mau desain. Ada konsumen nomor tidak dikenal siapa lagi nggak diangkat, nanti konsumen mau duit datang ini diangkat tapi kalau lagi ruwet diangkat langsung berubah. Selamat pagi Bapak. Benar. Salah satu sudah mencerminkan bentuk pelayanan yang baik gitu Pak. Iya benar. Iya. Dalam kondisi apapun. Benar. Istri lagi marah. Wah. Kalau istri lagi Pak, sudah saya transfer. Itu yang paling itu kalau istri lagi marah selesai. Tenang ya. Iya. Nah, seru ya. Ini terakhir nih Bang, buat penonton podcast Kang Heri ya, lebih penting mana? Penghasilan besar dulu atau pengelola keuangan dulu? Jadi mana dulu nih yang harus diprioritaskan? Gedein income dulu atau sambil berjalan pengelolaan keuangan berjalan gedein income? Mana dulu? Nah ini sebenarnya saya juga jawabnya nggak bisa. Mungkin nggak tepat atau mungkin pas ya nggak tahu juga nih Mas Bayu. Karena kalau saya pribadi ya nggak bisa besarin income karena kan saya pegawai. Mau gimana besarin income? Caranya ya cuman kita cari usaha di luar. Dengan cara sampingan. Bukan usaha sampingan sih bisa dibilang ya. Tapi kan punya. Investasi emas suku ada juga ya. Astagfirullahaladzim, nggak ada kalau itu nggak sejauh itulah ya. Kalau untuk kawan-kawan yang mungkin ya pendengar ya, kalau mau besarin income langsung kan sulit lah. Kalau investasi itu kenapa harus nunggu income besar? Iya. Nggak perlu nunggu income besar. Itu tadi dibilang mau beli apa emas 50.000 aja bisa kok. Bisa. Jadi nggak perlu nunggu gaji gua sekian juta dulu nih gue biar bisa investasi ini gitu. Ya dulu juga kita nggak kayak gitu. Kalau mau ternyata investasi yang paling tepat itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Benar. Jadi nggak perlu nunggu besar Kang Heri. Ya kita ya mungkin Mas Bayu sama Kang Heri sama-sama tahu lah. Kita itu tadi kita mulainya semua dari kecil. Jadi investasi itu nggak perlu nunggu income besar. Iya benar. Salah satu contoh kenapa kita bilang seperti itu. Ya kita juga lagi susah udah berani nikah. Nekat Bang. Benar. Hidupin anak orang bisa nggak? Bener itu Bang. Investasi. Masa kita mau nunggu kayak gini sekarang? Anakmu belum lahir Pak. Kalau baru nikah sekarang. Siapa juga yang mau Bang? Iya tapi kalau udah ada banyak duit ada yang mau. Banyak yang mau tapi kan telat. Iya telat apa? Telat. Contoh sederhana itu di kami seperti itu. Kalau kami nunggu seperti sekarang penghasilannya baru nikah ya. Gila sih. Jompo anak baru SMP kita sudah. Ya sama seperti itu tadi. Benar-benar. Ketika kita sudah punya income besar, ternyata harga emas nanti besar juga harganya. Iya juga ya Bang. Dulu Bayu nikah umur 23. 1.300.000 gaji.
Cukup. Nah, contoh Mas Udah Bayu belum berani. nikah, emas berapa harganya? Masih 500. Ya 500 sama. 2014, 2015. 500. Iya. Ya, 14, Pas 2014. aku 600. Ya, Dulu gaji sejuta 300 berani kan nikah? berani nikah. Bang. Nilai investasi bukan istri itu. Iya, Iya investasi. dunia akhirat. Iya. Masya Allah. Apa yang harus kita takutin dengan investasi? Dan Iya. kalau kita bicara emas, ya sudah itu disediakan oleh Allah. Sudah jangan gak usah takut tuh. Udah nyata. Bukan seperti saham-saham yang digoreng-goreng orang tuh. Iya. Bukan seperti koin-koin yang dibuat Iya. orang. Ini memang sudah nyata. Benar. Jadi Di belahan investasi dunia yang manapun dia diakui. dan nggak ada yang nggak tahu emas gitu. Mungkin beda bahasanya kalau di kita emas mereka gold. Iya. Tapi tetap sama. Oke. Jadi udah gitu kawan-kawan nggak usah nunggu penghasilan besar. Besar. Yang penting pengelola Nah, keuangan. Kalau anu Mas, tak tambahin dikit Mas. Jadi kan aku pun mengerti itu baru beberapa tahun ini lah ketika ngobrol sama BSI kan, terutama sama Bang Imam gitu. Kalau dulu kan kalau orang teknik tuh bank itu nyimpen duit. Ternyata kan setelah lebih gamblang lagi Bang Imam jelasin, ya bukan hanya untuk nyimpen duit ya Bang ya, Iya, tapi untuk nambah Betul. nilai uang itu sendiri toh. Betul. Nah, jadi apa sih penjelasannya lebih real tadi, bukan untuk nyimpen duit tapi untuk nambah value si uang itu Betul. sendiri. Ya contohnya gitu aja sih Pak. Emas itu yang paling enak Bang. Paling gampang. Paling gampang. Udah paling gampang banget. Dan Satu naruh gini aja Bang ya. iya. Satu naruh 3 juta di rekening. Iya. Satu naruh 3 juta di bank emas. Di bank emas. Nah, Besok taruh aja. Iya, gak usah nunggu sebulan. Besok nilainya Udah berubah. nilai yang di bank emas ini udah jadi 3.200.000. Iya, sedangkan yang di rekening berkurang, Pak. Biaya admin nanti. Iya. Ya tapi alhamdulillah di BSI nggak ada biaya admin. Oh, aman ya, Pak? Aman. Aman. Tidak ada administrasi bulanan. Iya. Gitu. Wah, kenyang nih. Nih, investasi Mas Heri paling besar. Mas Heri. Oh, ini salah satu nilai Nih. investasi Kang Heri Nih, yang nih. salah. Sini. Enggak. Sini. Ini salah Nih, satu Kang. nilai investasi Kang Heri yang paling tepat. Yang paling tepat menurut saya pribadi ya. Serius, gak bohong. Memang pengeluarannya banyak ya, boros gitu. Tapi kan value yang didapat itu Kang Heri lagi pusing, ngelihat investasi yang ini tambah pusing apa? Tambah pusing Bang. Tuh, lihat tuh kan kita ya. Tambah pusing. Aduh. Kalau itu besar itu, Bang. Besar. Mas Erwin. Mas Erwin. 100 kilo. Udah 100 Oke. kilo aja dia. Udah, Dad. Mantep Dad. Oke ya. Seru ini ngomongin emas nih. Masih banyak sih sebenarnya pembahasannya. Ya nggak Bang. apa-apa lah. Cuma nanti mungkin di episode selanjutnya. Boleh. Yang penting kita udah dapat poinnya sih. Jadi intinya emas nih sangat relevan lah di zaman sekarang. Sama kalau mau pemula Mas, bisnis properti pemula ya kalau duitnya misalkan cuma 40 juta, 50 juta, ditaruh di emas selagi belum ada borongan, tahun depan kita pas ada borongan, itu bisa jadi modal dan bukan hanya 40 juta kan nilainya Bang ya? Iya. Bisa 60, bisa 70 gitu. Ya ini kalau kita berbicara investasi selain emas ya banyak. Ini kalau ngomongin BSI kan ya BSI mudah-mudahan bisa bantu dalam segi apapun ya. Baik dari pengembang, kontraktor, dari pengusaha, semua jenis produk. Insya Allah BSI bisa bantu. Handle. Ya contoh pengusaha kita punya KUR, pengusaha kita punya KPR, jika ingin main properti ya. Jika kalau sudah punya pengalaman kita bisa bangunin bangunannya, bisa kita kasih pembiayaan, tapi tetap tadi dinilai dengan baik lah ya, hitung-hitungannya. Ya kadang-kadang kan pengusaha, saya punya modal 2 miliar nih misal, daripada saya kalau ngebangun habis nih duit, saya nggak punya putaran lagi. Ada nggak solusinya? Ada, datang ke BSI dengan hitung-hitungan yang pas, selama masih hitungannya masuk, BSI yang bangun, dijual sama kontraktor masih untung, ya kenapa enggak? Kita punya pembiayaan namanya apa ya? Kalau di kayak pembiayaan inilah infrastruktur lah. Jadi ya konstruksinya dibangun oleh BSI, dibiayai oleh BSI gitu. Mantap. Tapi kalau investasi yang benar-benar gampang, nggak perlu capek mikir ribet, bikin rap segala macem, ya emas. Jawabannya. Udah Tinggal klik doang. Pindahin duit dari rekening ke bank emas. Klik. udah paling simpel nih. Contohnya kita kan belum haji nih ya. Belum haji nih kita. Nilai haji, porsi haji itu 25 juta Mas Bayu. Sekarang dari dulu sampai hari ini nilainya sama 25 juta. Tapi 10 tahun yang lalu itu harga emas 500.000. Iya.
10 tahun yang lalu. Iya. Iya, 15 tahun yang 10 lalu. tahun yang lalu benar. Iya benar. Harganya 2016. emas 1 gram. Berarti 10 tahun yang lalu untuk naik haji itu butuh 50 graman emas. Sekarang 10 gram aja susuk Mas Bayu. Untuk berangkat haji. Atau bisa berdua. Bisa berdua. Iya. 15 gram udah cukup berdua. Jadi nabung emas dari sekarang, siapa tahu di kemudian saya pengen berangkat haji, udah jual emas aja 20 gram berangkat Mas Bayu. Iya. Nilai uang segitu-segitu aja, nilai emas begini. Benar. Kayaknya sih dengan habis podcast ini saham yang di blue chip baik pindahin ke emas. Gak apa-apa. Saham yang dibuncit. Yang dibuncit. Yang dibuncit gak bisa dipindahin. Kalau itu nggak bisa. Kita main bola aja nggak hilang-hilang. Masih kurang yang belas beli sekali gitu kan. Oke, ini ya keren banget nih Bang Keren. Imam. Terima kasih banyak waktunya udah Makasih mau nih. nyempetin waktu. Kita untuk bikin season podcast 2. ini. Nanti kita bikin season 2 dengan pembahasan yang lain yang lebih menarik ya. Mudah-mudahan dengan obrolan kita yang singkat ini menginspirasi kawan-kawan Gen Z, Gen milenial untuk mulai Investasi. Salah satunya instrumennya investasi emas gitu ya. Tentunya dengan BSI. karena cuma BSI. Cuman BSI sekarang. Iya. Yang bank. Yang dalam bank ya, bentuk Mas. bank. Iya. Yang kawan-kawan yang jawaban buat kawan-kawan yang kayak aku waktu itu. Iya, masih ragu. Mas ragu kan ini siapa yang jamin asli? Keaslian. Iya, tapi kalau bank yang sudah mengeluarkan, wassalam sudah. Kita tunggu juga ini Bang, nanti ATM emasnya. Nah, Siap. iya. Bang ya. Mudah-mudahan Jakarta segera sudah, datang Bang. di lampu Jakarta sudah. Jabodetabek ada 5 titik. Keren. Jadi semoga dengan obrolan ini bekal juga buat teman-teman semua agar lebih bijak mengelola keuangan, tidak mudah tertarik dengan investasi bodong, hal-hal yang untuk mengajak untuk yang investasi dengan mudah dan cepat menghasilkan cepat itu jangan mudah percaya lah gitu ya. Oke, terima kasih Bang Imam, Kang Heri. Jangan lupa untuk kawan-kawan untuk tetap dukung dan terima kasih atas supportnya yang sudah mau like, komen baik Instagram, TikTok, Reels atau di Short. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, komen dan dukung kami terus untuk bisa konsisten dalam membuat konten-konten podcast yang mengedukasi. Terima kasih dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Oke.